Hai, saya Anastasia Retno Pujasuti atau Nana, saya edukator PRH Indonesia. Saya suka bercerita. Nah, dari cerita yang ini nanti teman-teman bisa lihat apa sih makna hidup saya. Karena saya biasanya mendapatkan makna hidup dari cerita-cerita yang saya baca dan kemudian saya ceritakan buat teman-teman. Kali ini buku yang saya baca adalah kumpulan dongeng anak sepanjang masa. Jadi ini adalah kumpulan cerita-cerita Christian Henderson yang diterbitkan oleh BIP. Kali ini saya mau ceritakan salah satu ceritanya. Di dalam sana ada kucing bersepatu boot. Mungkin teman-teman pernah dengar ya ceritanya ya. Saya akan coba mengulangnya. Nah, ceritanya begini. Dulu kala ada seorang pria dewasa yang hidup sendiri, hanya ditemani oleh seekor kucingnya. Dan dia saat itu sedang merenung-renungkan hidupnya. Saya mau apa dengan hidup saya? Saya mesti gimana dengan hidup saya sekarang? Lalu dia bilang sama kucingnya, "Kucingku, apakah engkau punya ide bagaimana supaya hidupku di masa depan juga bahagia? Menjadi bahagia." Aku punya ide," kata si kucing. "Kalau engkau percaya padaku, pinjamkanlah sepatu bootmu dan tas ranselmu." "Lalu untuk apa?" kata si pemuda. "Tenang saja, aku akan berkelana dan nanti akan membawakan hasil untukmu supaya engkau bisa hidup bahagia. Bagaimana? Setuju?" "Oh, baiklah, karena aku juga tidak punya rencana apa-apa," kata si pemuda. Akhirnya pemuda itu meminjamkan sepatu boot dan tas ranselnya kepada si kucing. Lalu kucing memakai sepatu boot itu dan membawa tas ranselnya. Lalu dia pamit untuk pergi. "Tuanku, aku pamit ya. Aku akan berkelana untuk memberikan hasil padamu supaya menjadi modal untuk engkau hidup bahagia." "Baiklah, aku akan tunggu di sini." Nah, kucing lalu masuk ke dalam hutan dan dia melihat ada kelinci melompat-lompat. Dia tangkap kelinci itu dan dia masukkan ke dalam ranselnya. Lalu dia menuju istana raja. Di istana dia bertemu dengan raja dan menghadap raja. "Paduka tuanku raja, hamba adalah pengawal dari Pangeran Karabas. Pangeran Karabas memberikan kepada hamba mandat untuk menyampaikan pesan ini kepada Paduka. Lalu diberikanlah kelinci yang sudah ditangkap oleh si kucing tadi." Lalu sang raja bingung. "Siapa ya Pangeran Karabas? Sepertinya aku belum pernah mendengar ada pangeran namanya Karabas," katanya si raja. "Tapi baiklah, rupanya pangeran itu baik hati. Dia mengirimkan hadiah untukku." "Wah, hadiahnya kelinci." Lalu raja itu memelihara kelincinya. Keesokannya kucing tetap membawakan kembali hadiah-hadiah lain untuk sang raja. Dia bawakan ikan, keesokan harinya lagi dia bawakan ayam, keesokan harinya. Pokoknya setiap hari selalu ada saja yang diberikan kepada raja yang kemudian diatasnamakan sebagai hadiah dari Pangeran Karabas. Raja semakin bingung ya. Wah, siapa ini Pangeran Karabas? Sangat baik hati, memberikan hadiah padaku tiap hari, kata sang raja. "Aku ingin bertemu dengan pangeran itu," kata raja kepada si kucing tadi. Kucing bersepatu boot. Lalu kucing bersepatu boot bilang, "Baik raja, akan saya sampaikan supaya paduka tuan Pangeran Karabas juga ketemu dengan paduka raja." Akhirnya kucing berpikir bagaimana caranya ya. Lalu dia datang kepada tuannya itu, yang pertama yang menunggunya di rumah. "Tuan, masuklah engkau ke dalam danau yang di pinggir ini, yang di sebelah rumah kita. Masuklah dan bukalah semua pakaianmu." "Hah? Untuk apa?"
kata si pangeran. Ya, ikuti saja perintahku, kata si kucing. Ini ideku, engkau pasti nanti akan bahagia. Masuklah dalam danau di sebelah rumah kita ini, lalu engkau... Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. Engkau seperti tenggelam ya, katanya si kucing. Hah, seperti tenggelam? Ya, ikuti saja. Lalu benar saja hari itu raja bersama putrinya yang cantik jelita sedang jalan-jalan menuju danau yang berada di sebelah rumah tuan dan kucing bersepatu but. Lalu pada saat raja tiba di depan persis dari danau itu, kemudian si kucing bilang begini, kucing bersepatu but, "Tolong Paduka Raja, tolong Paduka Raja, tolong, karena tuanku Pangeran Karabas tenggelam di danau." Wah, raja mendengar itu. Wah, Pangeran Karabas yang selalu mengirimkan hadiah-hadiah untukku ternyata sedang kesusahan. Lalu raja turun memerintahkan prajurit untuk mengangkat tuan dari kucing bersepatu but yang dinamakan Pangeran Karabas ke daratan. Wah, semuanya mencoba menolong Pangeran Karabas. Lalu Paduka Raja bilang, "Aduh, Pangeran Karabas, kasihan sekali engkau sudah tidak berpakaian karena engkau tenggelam. Aduh, cepat-cepat berikan pakaian-pakaian yang aku punya untuk dipakaikan. Mari kita sambut dia di kerajaanku." Wah. Lalu akhirnya Pangeran Karabas diberikan pakaian raja. Sudah rapi, lalu pangeran masuk ke dalam kereta kuda raja dan putri raja. Wah, Pangeran Karabas melihat putri raja. Wah, cantik sekali putri ini. Aku jatuh hati. Lalu tibalah mereka di istana. Kemudian putri raja ternyata juga suka sama Pangeran Karabas. Dan putri raja menyampaikan kepada Paduka Raja, "Paduka Raja, aku ingin sekali bertunangan dengan Pangeran Karabas. Restuilah Paduka Raja," kata si putri raja. "Baiklah, tapi aku harus melihat dulu istana Pangeran Karabas." Kucing prajurit bersepatu but sampaikan kepada Pangeran Karabas bahwa aku ingin melihat istananya. Wah, bingung lagi nih kucing bersepatu but. Bagaimana caranya mendapatkan istana? Padahal tuannya itu hanya punya rumah kecil di pinggir danau. Lalu kucing punya akal. Dia berkelana lagi mencari. Di sana ada seorang raksasa sakti memiliki rumah besar sekali dan terkenal penuh dengan harta karun. Akhirnya kucing bersepatu but datang dan bilang kepada raksasa itu, "Hai raksasa, aku paham sekali engkau adalah raksasa paling sakti yang pernah ada di dunia ini. Tapi aku sangat penasaran, apakah engkau bisa mengubah dirimu menjadi singa?" "Oh, itu gampang sekali. Lihat ya, aku mengubah diriku menjadi singa." Lalu raksasa itu mengubah dirinya menjadi singa. Wow, besar sekali.
dan terlihat sangat ganas sekali si singa itu. Lalu si kucing sepatu but bilang, "Wah, aku percaya bahwa engkau bisa jadi makhluk yang besar, makhluk yang hebat. Tapi aku juga penasaran, apakah engkau bisa jadi makhluk yang kecil seperti..." Lalu raksasa bilang, "Tikus, aku bisa jadi tikus," katanya si raksasa. "Oh iya, boleh," kata si kucing bersepatu but. "Aku mau lihat engkau jadi tikus." Lalu tuing, raksasa yang tadinya menjadi singa besar yang ganas tiba-tiba menjadi kecil. Dia menjadi tikus, teman-teman. Dan pada saat si raksasa menjadi tikus, langsung kucing bersepatu but langsung melahapnya. Hap! Ini makanan lezat sekali, dan raksasa akhirnya mati dimakan oleh kucing bersepatu but karena dia sudah berubah menjadi tikus. Dan akhirnya kucing bersepatu but memanggil tuannya, "Tuan, cepat masuklah ke istanamu ini." Istana siapa ini? Ini adalah rumahnya raksasa yang sakti itu. Aku sudah mengalahkannya. Sekarang istana ini menjadi istanamu, istana Pangeran Karabas. Wah, betul-betul beruntung Pangeran Karabas. Lalu akhirnya mereka mulai mengundang Raja Paduka untuk datang bersama Putri Raja ke istana Pangeran Karabas. Wah, setelah melihat istananya indah sekali dan besar sekali, tentu dong, karena kan tempat tinggalnya raksasa. Paduka Raja bilang, "Aku merestui Pangeran Karabas mempersunting putri rajaku." Akhirnya mereka semuanya pesta besar, dan sejak saat itu tuan dari kucing bersepatu but hidup berbahagia bersama putri raja. Teman-teman, itu kisah kucing bersepatu but yang sangat baik hati dan sangat cerdik. Dari cerita tadi saya dapat mengambil makna untuk hidup saya. Kalau ingin sesuatu, mari kita berjuang dan kemudian kita lakukan apa yang kita bisa. Dan tentunya kreatif. Teman-teman, coba ya, apa makna hidup dari cerita tadi untuk teman-teman. Baik, selamat merenungkan. Sampai jumpa di cerita yang lain. Dah.